yang akan dibahas. Akan ada 4 materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah sejarah, menjelaskan sejarah perkembangan senam ritmik. Yang kedua ada konsep dasar, menjelaskan pengertian, tujuan, dan unsur dari senam ritmik. Yang ketiga, sarana dan prasarana, menjelaskan peralatan yang diperlukan dalam senam ritmik. Dan yang keempat ada nomor perlombaan, menjelaskan beberapa nomor perlombaan senam ritmik beserta videonya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu sejarah perkembangan senam ritmik di dunia dan di Indonesia. Mohon maaf, itu ada kesalahan tulis, jadi bukan senam lantai ya, tetapi senam ritmik. Sejarah perkembangan senam ritmik. Sejarah senam irama atau senam ritmik bermula dari gagasan Jean-Georges Noverre tahun 1727 sampai 1810, Francois de Sales 1811 sampai 1871, dan Rudolf Bolt 1881 sampai 1970, tentang pentingnya seseorang menggunakan tubuhnya untuk menciptakan keindahan melalui rangkaian gerak tertentu. Jadi ketiga orang ini membuat gagasan, yaitu melakukan gerakan olahraga yang diciptakan dalam rangkaian gerakan. Selanjutnya, Heinrich Meadow mendirikan sekolah di Berlin dan menciptakan gagasan gimnastik modern berupa suatu gerak senam artistik dengan menggunakan alat. Alatnya berupa bola, pita, tali, gada, dan juga simpai. Selanjutnya, kompetisi senam irama atau senam ritmik dimulai pada tahun 1940 di Rusia. FIG sendiri kemudian memasukkan senam irama sebagai salah satu cabang senam pada tahun 1961 dengan nama ritmik gimnastik. Nah, untuk sejarah dari pertandingan internasional dari senam ritmik itu bagaimana? Ada 4 titik balik penting dari pertandingan skala internasional olahraga gimnastik ini. Yang pertama adalah tahun 1963, yaitu diadakannya pertandingan internasional individu senam ritmik di Budapest. Selanjutnya tahun 1967, pertandingan internasional kelompok senam ritmik di Copenhagen, Denmark. Selanjutnya tahun 1984, yaitu Olimpiade pertama senam ritmik kelas individu di Los Angeles. Dan yang keempat tahun 1996, yaitu Olimpiade senam ritmik kelas kelompok pertama di Atlanta. Senam ritmik disebut juga dengan senam irama. Dalam bahasa Inggris disebut dengan ritmik gimnastik. Senam ritmik merupakan gerakan yang diciptakan dan disusun secara sistematis dengan iringan musik dan ritme tertentu. Senam ritmik dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Jadi dari pengertian ini bisa kita bedah bahwa senam ritmik itu harus diciptakan dan disusun secara sistematis dan harus dengan iringan musik atau ritme tertentu. Selanjutnya, tujuan dan unsur dari senam ritmik. Tujuan senam ritmik ada 2, yaitu yang pertama membentuk keindahan tubuh, yang kedua membentuk kebugaran jasmani. Di video sebelumnya, kalian bisa cek kebugaran jasmani itu apa. Ya, jadi ada 8 unsur penting: daya tahan, kekuatan, kecepatan, daya ledak atau power, kelincahan, kelentukan, koordinasi, dan ketepatan. Selanjutnya ada 3 unsur utama dalam senam ritmik, yaitu ketepatan musik atau irama. Jadi kesesuaian gerakan itu, gerakan yang kita lakukan harus sesuai dengan musik atau irama yang ditampilkan. Yang kedua, kelentukan atau fleksibilitas, dan yang ketiga, kontinuitas gerakan atau rangkaian gerakan yang berkesinambungan. Oke, induk organisasi senam ritmik di Indonesia ada yang tahu? Jika kalian tahu, silakan drop komen di bawah. Oke. Untuk induk organisasi senam ritmik di Indonesia adalah Persani, merupakan singkatan dari Persatuan Senam Indonesia yang didirikan pada 14 Juli 1963. Sebenarnya senam ritmik itu bukan merupakan satu cabang olahraga mandiri. Senam ritmik itu masuk ke dalam cabang olahraga senam secara umum. Jadi senam ini terbagi menjadi 2, yaitu senam lantai dan juga senam ritmik. Untuk sarana prasarana dari senam ritmik, yang pertama matras. Jika tidak ada matras, bagaimana bisa menggunakan area yang luas? Selanjutnya butuh musik, dan yang ketiga peralatan tambahan seperti simpai, gada, bola, dan pita.
Nomor perlombaan senam ritmik secara umum ada 3. Yang pertama ada akrobatik, diperlombakan khusus nomor putra kategori kelompok. Selanjutnya ada aerobik, diperlombakan khusus nomor putra kategori individu dan kelompok, serta kategori pasangan, putra dan putri. Nah, selanjutnya mohon maaf ini ada kesalahan ketik ya, jadi bukan ritmik gimnastik tapi yang benar adalah artistik gimnastik. Diperlombakan khusus nomor putri kategori individu dan kelompok. Jadi jika khusus putra ada akrobatik, jika artistik gimnastik itu khusus nomor putri. Untuk aerobik itu kombinasi. Alat khusus untuk nomor artistik. Jadi ada alat-alat khusus yang digunakan untuk nomor pertandingan artistik. Yang pertama ada gada atau clubs, yang kedua ada bola, yang ketiga ada simpai atau hoops, yang keempat ada pita atau ribbon. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari video akrobatik. Untuk akrobatik diingat hanya untuk nomor putra kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 atlet putra. Lovely height. They've got a real performance going on. Difficulty being laid by the two gymnasts at the base and the splits. Oke, itu tadi merupakan video dari Olimpiade nomor akrobatik. Selanjutnya adalah video Olimpiade untuk nomor aerobik. Jadi untuk nomor aerobik kategori kelompok putra itu anggotanya terdiri dari 8 atlet. Silakan disimak baik-baik. Oke, itu tadi merupakan video dari Olimpiade nomor